Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang magnet. Nah, magnet ini sejarahnya dulu di satu daerah yang namanya Magnesia. Itu ada seseorang yang berjalan, tiba-tiba dia menemukan bahwasanya ada sebuah batu yang bisa membuat benda-benda logam itu menempel pada batu tersebut. Nah, karena keunikannya itu, maka benda ini, benda magnet ini dijadikan sebuah penelitian oleh para ilmuwan fisika. Nah, kemudian nama batu tersebut disebut dengan magnet. Nah, magnet itu ada dua macam, ada namanya magnet alam, ada yang namanya magnet buatan. Magnet alam itulah magnetnya memang benar-benar ditemukan sudah bersifat magnet. Kalau sedangkan magnet buatan itu memang magnetnya dibuat oleh manusia dengan menggunakan berbagai cara. Nanti kita akan jelaskan. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan namanya benda magnetik. Nah, benda magnetik itu terbagi atas dua macam. Yang pertama itulah benda ferromagnetik. Apa itu benda ferromagnetik? Yaitu benda yang dapat ditarik dengan magnet dengan gaya besar. Contohnya yaitu besi, baja, nikel dan kobalt. Yang kedua ada namanya bahan paramagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet tapi dengan gaya yang kecil. Contohnya adalah aluminium, magnesium dan platina. Nah, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda diamagnetik. Nah, benda diamagnetik itu contohnya tembaga, emas, perak, dan lain-lain yang tidak dapat ditarik oleh magnet tersebut. Baik, ini ada magnet. Nah, magnet ini kan kutub utara ini kutub selatan. Kalau seandainya dipotong yang di tengahnya, maka apakah dia akan menjadi magnet utara, magnet selatan? Nah, ternyata bukan. Ketika kita potong, maka nanti magnet yang dipotong ini dia akan menjadi seperti ini. Tetap menjadi utara selatan. Jika seandainya kita potong lagi, maka dia akan seperti ini lagi. Jadi tidak ada namanya magnet utara, magnet selatan. Jadi tidak ada seperti itu. Oke. Jadi magnet itu terkumpul atas magnet-magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer atau magnet dasar dari magnet yang ini gitu. Jadi kalau dipotong-potong kecil maka dia akan menjadi elemen magnet yang kecil disebut dengan magnet elementer. Nah, magnet ini kan ada dua kutub ini kutub utara atau kutub selatan. Nah, magnet kutub utara ini kutub utara. Ketika ditemukan dengan magnet yang kutubnya selatan, maka dia akan tak menarik. Tak menarik. Tapi kalau seandainya kita ubah yang selatan dengan selatan, maka ia akan menolak. Dia tidak mau menjadi. Tapi jika seandainya utara sama utara pun juga demikian. Nah, nanti jika seandainya kutubnya berbeda, maka dia akan tarik menarik. Jika seandainya kutubnya sama, dia akan tolak menolak. Jika di sini dia tidak mengalami tarik menarik, belum. Tapi kalau kita dekatkan lagi, baru dia akan menempel. Nah, kawasan yang terdapat pengaruh magnet itu disebut dengan medan magnet. Kalau di sini dia belum ada. Kenapa? Karena dia tidak medan magnet. Jika semakin kita dekatkan, medan magnetnya besar. Nah, semakin dekat, maka dia semakin besar pula medan magnet yang terdapat di sana. Untuk menggambarkan medan magnet itu ada atau tidak, itu biasanya dibuat garis-garis medan magnet. Nah, seperti gambar di sini ada gambarnya. Pada zaman dahulu, magnet itu digunakan untuk kompas bagi orang yang berlayar di lautan. Nah, bagaimana fenomenanya? Nah, saksikan video berikut. Nah, ini adalah kompas. Silakan diperhatikan. Ternyata yang berwarna merah itu menunjukkan arah yang sama. Inilah menunjukkan daerah utara. Nah, dan semuanya selalu begitu. Mengapa hal ini terjadi? Kenapa jarum kompas yang berwarna merah tadi menghadap ke utara? Karena di sana adalah kutub utara bumi. Sedangkan di sananya itu adalah kutub selatan. Nah, mengapa dia menghadap ke kutub utara? Karena di kutub utara terdapat medan magnet bumi selatan. Nah, jadi ini adalah magnet ini magnet. Nah, yang berwarna merah ini adalah kutub utara. Yang ini adalah kutub selatan. Nah, mengapa dia menghadapnya ke utara? Karena di sana ada
medan magnet dari bumi yang selatan misalnya, dia selalu menghadap ke sana. Nah, jadi seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya ketika kita menggunakan kompas, maka arah utaranya itu ya tidak pasti pas dengan yang sebenarnya dari utara bumi itu. Nah, maka tentu akan terjadi sebuah sudut ya, sudut ketimpangan seperti itu ya. Nah, sudut yang antara arah jarum kompas yang utara dengan arah utara dari bumi itu kan ada sudutnya, itu disebut dengan sudut deklinasi. Nah, jadi ketika ditanya apa itu sudut deklinasi, maka jawabannya adalah sudut yang terbentuk antara jarum kompas yang utara dengan kutub utara dari bumi yang sebenarnya. Nah, kemudian kalau seandainya jarum kompas itu kita letakkan garis lurus di atas kompas itu, maka nanti juga akan membentuk sudut ya. Nah, sudut yang terbentuk antara jarum kompas yang utara dengan garis horizontal, garis lurus, maka disebut dengan sudut deklinasi. Oke, ada dua cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan dari sebuah benda. Yang pertama dengan cara dipukulkan, ya, bukan dengan palu atau dengan apa yang dipukulkan nanti dia akan hilang sifat kemagnetannya. Yang kedua yaitu dengan cara dipanaskan, dibakar, maka nanti dia akan hilang sifat kemagnetannya. Ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama itu dengan cara digosok. Perhatikan video berikut. Yang kedua dengan cara menginduksi. Apa itu menginduksi? Mendekatkan magnet dengan benda yang akan kita jadikan magnet. Bagaimana bentuknya? Silahkan perhatikan video berikut. Yang ketiga dengan cara elektromagnetik. Apa itu? Yaitu dengan cara dialiri arus listrik DC. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan video berikut.
menemukan sebuah konsep tentang magnet dan listrik. Apa itu? Jadi ketika dia sedang melakukan percobaan, tiba-tiba secara tidak sengaja dia melihat ada kawat yang diletakkan di sekitar arus listrik, dan ternyata kawat tersebut seperti magnet, dia bergerak. Kok bisa bergerak ya? Artinya apa? Listrik bisa menghasilkan magnet, dan ternyata magnet pun juga bisa menghasilkan listrik. Itu percobaan yang paling modern. Nah, tadi percobaan awal seperti itu. Listrik bisa menjadi magnet. Nah, jadi percobaannya dihitung rumusnya, itulah percobaan Oersted namanya. Maka gaya ya ketika ada kawat diletakkan di dekat sekitaran arus listrik, maka nanti dia akan menghasilkan magnet dan menghasilkan gaya. Gaya itu disebut dengan gaya Lorentz. Ketika kawat penghantar diletakkan di antara dua magnet dan kawat penghantar itu nanti kita aliri dengan arus listrik, maka nanti kawat penghantar ini dia akan bergerak. Dia akan mengalami gaya, itu gaya Lorentz. Rumusnya adalah F sama dengan B dikali I dikali L. Apa itu? F adalah gaya Lorentz, B adalah medan magnet, I adalah arus listrik, L itu adalah panjang kawat ini. Nah, bagaimana percobaannya? Jadi seperti ini ya. Ini ada magnet ya, ini magnet. Ini adalah kutub utara, ini adalah kutub selatan ya. Kita letakkan di sini. Nah, nanti ini utara selatan ya, berarti sesuai dengan garis gaya itu dia dari utara ke selatan ya, artinya dia ke sana. Jadi medan magnetnya ke sana. Nah, kita letakkan dan kawat pengantar arus di tengah-tengahnya. Ketika nanti kawatnya kita hubungkan dengan listrik, pertanyaannya, kawat ini nanti akan bergerak ke mana? Ke atas kah? Atau ke bawah? Jadi ke sana. Nah, maka untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang jari 4 ini menunjukkan arah dari medan magnet. Jadi dari utara ke selatan, sana. Berarti arah ke selatan ya. Selatan. Nah, ini sesuai dengan ini. Ini utara ke selatan, berarti ke sana ya. Ini adalah arah arus listriknya. Nah, kalau seandainya arus listriknya mengalir di sini ya, dari kutub positif ke kutub negatif, berarti ini arus listriknya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini arusnya, ini medan magnetnya. Kemanakah arah geraknya ini? Kita lihat telapak tangan menghadap kemana? Ke atas. Maka nanti kawat ini akan bergerak ke sini. Nah, seperti itu. Sekarang kalau kita balik ya, kita balik nih. Kawatnya kita balik di kutub positif ke negatif. Ya, jadi arusnya mengalir dari atas ke bawah. Nah, maka kita lihat ya, medan magnetnya pas ya ke kutub utara, kutub selatan ya. Arah arusnya tadi ke sana, sekarang ke bawah. Berarti seperti ini. Nah, kemanakah arah gerak dari kawat ini? Kita lihat telapak tangannya ke bawah. Berarti nanti dia akan ke bawah. Jadi seperti itu konsep dari gaya Lorentz. Jadi gaya yang dialami oleh kawat yang diletakkan di sekitar arus listrik dan medan magnet itu tergantung dari 3 hal. Yang pertama adalah karena pengaruh dari medan magnetnya, besar medan magnetnya, kemudian besar arus listriknya. Semakin besar arus listriknya, maka nanti gayanya akan semakin besar pula. Ketiga adalah tergantung panjang kawatnya. Semakin panjang kawatnya, maka gaya Lorentz yang terjadi juga semakin besar. Jadi kawasan magnet yang terdapat pada sekitaran arus listrik itu disebut dengan induksi magnetik. Seperti itu. Oke, jadi ada simbol lain ya, ada simbol yang seperti ini. Nah, ya, dan lagi simbol yang seperti ini. Itu artinya apa? Kalau simbolnya seperti ini artinya arah gaya Lorentz itu menuju ke sana, Ya, kalau seandainya ini artinya arah gaya Lorentz itu menuju ke sini, mendekati kita, mendekati baca. Ini sebenarnya dari tanda panah. Nah, tanda panah seperti ini ya. Busur panah ini menunjukkan bahwasanya itu semakin menjauhi kita, semakin mendekati kita. Itu ada simbol-simbolnya nanti kadang ketika di ujian muncul, kalian nggak usah pusing seperti itu ya. Itu arah gaya Lorentz-nya. Jadi magnet ini fungsinya banyak ya, aplikasinya banyak, bisa di televisi ya, speakernya, kemudian juga dari telepon itu juga dari magnet, kemudian dari kipas angin, kemudian dari telepon. Apalagi ya, dan banyak sih manfaat magnet. Jadi magnet itu nggak hanya cuma untuk main-main, tapi juga bisa menghasilkan listrik, bahkan juga bisa menghasilkan hal yang lain seperti itu.
Baik, itu saja materi tentang magnet. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa mengembangkannya lagi, bisa menghasilkan sebuah inovasi baru dalam kehidupan kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.